Seperti kita lihat di undangan, hari ini kita akan bahas masalah hepatitis. Nah, saya pengen tahu lagi, tadi sih sudah ditanya juga, ada yang sudah pernah ikut seminar hepatitis sebelumnya? Udah? Ibu dengan saya atau dengan kapan? Oh, bulan kemarin. Kok ikut lagi? Berarti belum jelas ya? Oh gitu. Ya, terima kasih Ibu datang lagi. Jadi mudah-mudahan udah nyiapin pertanyaan. Kalau udah pernah kan mungkin akan ada pertanyaan. Sebagian besar saya tanya ini karena sebagian besar sama, walaupun ada beberapa yang berbeda. Tapi mungkin kalau ikut lagi ada yang bisa ditangkap kalau waktu itu terlalu cepat. Karena seperti biasa banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu juga terbatas. Nah, judulnya beda dengan yang lalu. Kalau yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu mengenai mitos. Kalau ini lebih ke arah virus. Jadi kalau Ibu yang lalu itu ikut ada mengenai perlemakan hati, saya kali ini nggak bahas karena permintaan dari panitia tolong bahas mengenai virus. Jadi saya fokus ke virus hepatitis A, B, C. Kalau nanti ada pertanyaan di luar itu, apakah perlemakan hati, batu empedu, sirosis, kanker hati, silakan saja. Nanti kita akan ada diskusi. Saya presentasi kira-kira setengah jam, lalu diskusi kira-kira setengah jam juga, supaya nggak kelamaan. Nah, jadi ada 3 bagian. Pertama, kita akan bahas mengenai hati, terutama untuk Bapak Ibu yang belum pernah ikut seminar, karena banyak yang nggak ngerti liver itu ada di mana, fungsinya apa. Kedua, hepatitis A, B, C. Lalu ketiga, bagaimana menjaga kesehatan hati. Kalau dilihat tulisan ini, ya, hati adalah organ yang paling sering disebut. Saya yakin itu. Dibanding empedu, dibanding ginjal, dibanding lambung, hati paling sering disebut. Coba aja lihat. Ada kata sakit hati, ada kata makan hati, ada kata susah hati, ada iri hati, suka hati, apalagi beli hati, curi hati, segala macam ada hati. Jadi paling sering disebut. Bener nggak? Bener kan? Mana ada sakit ginjal, patah ginjal, cemburu ginjal, ada. Semua kalah sama hati. Tetapi hati seringkali dianggap tidak penting. Bener nggak? Kalau kita jawab benar harus ada buktinya. Apa buktinya hati dianggap tidak penting? Saya nggak tahu ada yang pernah terima nggak di grup WA atau di grup BBM zaman dulu. Tapi ada pepatah atau ucapan seperti ini. Jangan cintai kekasihmu dengan sepenuh jiwa, tapi cintailah dia dengan sepenuh hati. Benar nggak ini? Benar kan? Karena bila ditinggalkannya kamu cuma sakit hati, bukan sakit jiwa. Nah, saya sih bilang, wah ini pelecehan nih buat kami dokter liver. Dianggap cuma sakit hati. Kata siapa sakit hati nggak berat? Bapak Ibu di sini yang mungkin punya hepatitis ngerasain itu berapa capeknya harus bolak-balik kontrol. Dokternya bilang seumur hidup harus datang ke rumah sakit, belum beli obat, belum cek HBV, DNA, dan sebagainya. Ya ini bercandaan aja. Saya yakin kita semua yang di sini menganggap hati itu penting, apalagi kalau hati kita sudah terserang penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke organnya. Apakah Bapak Ibu di sini tahu hati ada di mana? Ada di mana? Ibu nggak boleh jawab, soalnya Ibu udah tahu pasti. Ada di atas atau di bawah? Bawah. Oh, bawah. Ada yang di luar itu? Di bawah, di kiri atau di kanan? Ini mah udah pintar semua ya. Jadi gambar ini salah karena hati ada di tengah. Hati letaknya ada di
Kalau di dada, dada bawah. Kalau perut, kita sebutnya perut bagian atas. Inilah hati. Lokasinya di bawah tulang iga. Ya, jadi begitulah Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Hati itu organ yang kaya pembuluh darah. Oleh karena itu kalau kita lihat posisinya di bawah tulang iga. Kalau hati itu posisinya lebih bawah lagi, tidak terlindungi oleh tulang iga, akan banyak kita yang mengalami cedera. Sedikit-sedikit pecah livernya, sedikit-sedikit pecah livernya. Karena kalau kita main bola, bolanya kena ke liver, pecah itu liver. Kita mungkin ada yang pernah lihat saudara atau teman kecelakaan motor, kemudian dibilang livernya pecah. Kenapa livernya pecah? Karena stangnya itu masuk ke bawah, ke daerah bawah iganya. Jadi itulah hati yang gampang mengalami perlukaan kalau karena trauma tumpul atau tajam. Jadi lokasi hati kalau kita lihat ada di sini. Jadi kalau lihat gambar ini, hati ini bagian dari organ pencernaan, tetapi tidak secara langsung. Sehingga kalau anak-anak kita belajar pencernaan apa saja, mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus. Padahal semua zat makanan yang ada di usus ini akan pergi ke liver lewat pembuluh darah yang disebut sebagai vena porta. Jadi hati sangat berperan dalam pencernaan, tapi memang pada tahap lanjut, bukan makanan utuh yang masuk ke dalam hati. Nah, oleh karena itu wajar kalau fungsinya adalah metabolisme, karbohidrat, lemak, protein, juga fungsi-fungsi yang lain. Ada lebih dari 500 fungsi hati. Dan tolong perhatiin di sini. Fungsi metabolisme tadi saya katakan semua sari makanan itu akan masuk ke liver. Oleh karena itu, inti dari makanan kita ya, seperti nanti nggak tahu tadi udah dibahas belum yang ada di dalam hepatosol itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Itu inti dari makanan kita. Nah, semua itu akan diolah di hati. Pernah dengar nggak orang dengan sakit liver, sakit hepatitis nggak boleh makan goreng-gorengan? Benar nggak? Pernah dengar nggak? Nggak boleh atau mengurangi daging, lemak, minyak. Pernah dengar nggak? Kalau saya tanya ya ke pasiennya yang datang, loh, kenapa biasanya sih yang sakit bapaknya, ibunya yang melarang, nggak mau lagi masakin yang minyak-minyak buat bapaknya. Yang saya heran bapaknya nurut aja lagi. Kenapa Bu, kok Bapak dilarang makan goreng-gorengan, makan santan yang mengandung santan? Karena itu kan dicernanya di hati dong, nanti diolahnya di hati. Kalau makan minyak-minyak, nanti kerja hatinya jadi berat. Logikanya benar kan? Kemudian saya bilang, hati itu juga mencerna karbohidrat. Contoh karbohidrat yang paling jelas itu adalah nasi. Jadi berarti Bapak juga nggak boleh makan nasi. Hati itu juga mencerna protein, susu, kacang-kacangan, sayur, itu protein. Kalau gitu juga nggak boleh, tinggal air putih doang yang boleh. Jadi itu contoh mitos. Jadi kelihatannya betul padahal salah. Dulu mungkin Bapak Ibu yang ya dulu pernah sakit hepatitis akut yang mungkin umur-umurnya di atas 40. Kalau dirawat di rumah sakit hepatitis A akut, di samping tempat tidur kita ditaruh botol ya, sirup, air gula. Nah, itu disuruh minum. Ya. Jadi saya masih melihat itu dulu waktu saya kuliah. Lalu pasiennya dilarang makan yang lemak-lemak. Makanya timbullah anggapan di masyarakat kalau orang sakit liver harus banyak yang manis, tidak boleh yang minyak goreng lemak. Sehingga kadang-kadang kalau ada diabetes, dia bingung. Yang saya harus ikutin yang mana? Diabetes nggak boleh manis, katanya hepatitis harus banyak yang manis. Padahal itu logikanya, kalau dia makan banyak lemak, dia kan lagi mual. Mualnya jadi nambah. Pada yang kuning hepatitis akut yang masuk rumah sakit. Nah, kenapa dikasih air gula, dikasih sirup? Karena diharapkan gizinya cukup, karena dia kan nggak mau makan, nasi nggak masuk. Nah, yang gampang masuk ya air gula saja gitu. Tapi masyarakat menganggapnya harus yang manis, tidak boleh yang lemak. Itu contoh
salah kaprah. Sekarang rumah sakit nggak menyiapkan lagi sirup sirup sarang-sari, sirup apa yang harus dihabiskan. Fungsi yang lain adalah mengeluarkan sampah, memerangi infeksi, sehingga mereka yang dengan penyakit liver lanjut gampang terkena infeksi. Dikit-dikit radang tenggorokan, dikit-dikit flu, karena sistem imunnya menurun. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Sering diidentikan dengan sakit kuning. Dianggap sakit hati itu harus kuning. Kalau nggak kuning berarti livernya belum sakit. Sebaliknya, kalau orang kuning, wah ini pasti liver. Contohnya, pernah dengar atau pernah lihat bayi yang lahir kemudian kuning kulitnya? Nah, banyak yang menganggap ini hepatitis, padahal bukan. Pada bayi itu yang terjadi adalah keterlambatan metabolisme bilirubin karena belum siap tubuhnya. Beda banget dengan hepatitis. Nah, ini juga seringkali dianggap sebagai hal yang sama. Contohnya, ada ibu yang tanya, "Dok, suami saya ini kan sakit sirosis." Sirosis kan berarti udah lanjut tahapannya, kuning. Nah, kalau bayi-bayi kuning itu kan dijemur. Saya udah mulai jemur suami saya. Wah, gila. Saya bilang gosong nih bapak, lama-lama jadi dendeng dia. Jadi salah. Bayi pun sekarang udah nggak pakai teori dijemur itu. Jadi lain, hepatitis tidak dijemur. Tapi memang saya sangat menganjurkan untuk pagi-pagi keluar kena matahari pagi. Karena orang dengan penyakit liver sering mengalami defisiensi vitamin D. Dan vitamin D ini juga penting untuk kekebalan. Metabolisme vitamin D dipengaruhi oleh sinar matahari. Dan ternyata uniknya dari data yang sedang kami kumpulkan, orang Jakarta ya, yang katanya mataharinya cukup, banyak yang defisiensi vitamin D, termasuk saya. Waktu saya cek, saya juga kurang vitamin D. Kita bertanya-tanya, kenapa? Dugaannya saat ini adalah karena gaya hidup kita. Saya berangkat pagi jam 6 ke rumah sakit, masuk rumah sakit, nggak keluar-keluar, nanti pindah lagi ke rumah sakit lain, terus baru pulang nanti malam, saya nggak kena matahari. Jadi inilah kenapa kita yang tinggal di negara tropik yang kaya sinar matahari, tapi juga ikut-ikutan mengalami defisiensi vitamin D. Sehingga saat ini populer memberikan suplementasi vitamin D. Banyak dokter sekarang memberikan suplementasi vitamin D, khususnya pada mereka-mereka yang sering mengalami badannya linu-linu, sakit-sakit, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke hepatitis ya. Apa itu hepatitis? Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu hati, itis itu radang. Jadi hepatitis itu artinya peradangan hati. Hepatitis itu istilah yang umum. Setiap radang hati namanya hepatitis, nggak harus virus. Pokoknya hati mengalami radang, itu namanya hepatitis. Virus itu hanya salah satu, yang lain obat-obatan, alkohol, demam berdarah, tipes, malaria, perlemakan juga bisa bikin hepatitis. Obat banyak bisa bikin hepatitis. Mungkin kalau ada yang di sini yang pernah sakit atau keluarganya pernah sakit TBC, obat TBC sangat berpotensi mengganggu liver hepatitis. Kadang-kadang mual, kadang-kadang sampai kuning. Beberapa obat, siapa yang pernah beli paracetamol, entah itu Panadol, Biogesic, Sumagesic, dan sebagainya, pasti ada tulisan hati-hati pada mereka berpenyakit liver, atau tidak boleh diberikan pada mereka dengan penyakit hati. Karena obat itu bersifat hepatotoksik, berpotensi mengganggu liver. Tapi bukan tidak boleh. Beberapa kali pasien yang saya resepkan terus balik lagi beberapa hari kemudian, dokter nggak salah, saya dikasih obat ini, ada tulisan hati-hati pada penyakit liver, padahal saya kan hepatitis, saya sirosis, nggak apa-apa, asal dosisnya sesuai dengan kebutuhan, asal dosisnya tidak berlebihan. Jadi virus adalah salah satu, dan fokus kita hari ini adalah virus. Kenapa virus? Karena 1 dari 10 orang Indonesia mengidap hepatitis, 1 dari 10. Ya, hepatitis B sekitar 8%, hepatitis C antara 1 sampai 2%. Perlemakan hati dari penelitian yang kita lakukan di Depok 30%, sepertiga dari orang Indonesia. Jadi sangat banyak kasus hepatitis di Indonesia. Nah,
fokus kita sebetulnya terutama adalah hepatitis kronik. Hepatitis kronik adalah radang hati yang berlangsung lama, bertahun-tahun. Kronik di pengertian medis itu adalah lama. Jadi kalau kita lihat di koran ada tulisan korupsi di Indonesia sudah akut. Lain. Kalau di situ kan kayaknya akut pengertiannya korupsi itu udah hebat, udah susah diberantas. Kalau di medis akut itu baru, kronik itu lama. Bahkan ada kriteria di kita untuk hepatitis B maupun C yang dikatakan kronik adalah kalau dia mengidap hepatitis B atau C lebih dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan namanya akut. Ya. Umumnya akibat virus atau perlemakan di liver. Nah, hepatitis kronik ini karena dia lama, pelan-pelan akan menimbulkan kerusakan liver. Mulai dari akut, kronik, jadi sirosis, kemudian kanker hati dengan segala komplikasinya. Dari yang mengalami perjalanan ini ada yang mengalami perburukan, tapi juga jangan kecil hati, ada juga yang mengalami perbaikan, ada juga yang stabil. Nah, virus hepatitis kalau kita lihat ada A, B, C, D, E. Ini yang paling penting. Ada 5. Sebetulnya ada lagi yang lain, ada G, ada TT, ada kecil-kecil tapi yang penting ada lagi. Dari 5 ini yang penting lagi adalah 3 ini. Yang paling penting lagi. Nah, gambar ini, tabel ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa virus itu sifatnya beda-beda, ya. Bukan berarti kalau virus hepatitis ya udah virusnya sama. Satu, family-nya beda namanya. Genomnya beda. Cara penularannya beda-beda. Lalu nasib orang kalau terkena hepatitis ini beda. Maksudnya akut adalah kalau kena sembuh. Hepatitis A ini pilihannya cuma 2, mau sembuh atau meninggal. Kalau hepatitis B bisa kronik. Ya, nggak sembuh tapi mengidap lama. Hepatitis A tidak ada yang akut. Ya. Jadi nama ini ya, asal Bapak Ibu tahu, dibuat sebetulnya bukan menunjukkan satu virus yang sama, itu satu. Yang kedua, bukan menunjukkan derajat. Kadang kalau saya bilang, wah Bapak ini hasil darah dari PMI menunjukkan terkena hepatitis C. Ah, dokter yang bener aja, saya kan nggak pernah kena A, nggak pernah kena B, masa tahu-tahu langsung C? Ini hanya masalah nama. Ada juga hepatitis A. Tolong obatin saya dokter supaya tahun depan nggak jadi B. Oh. Jadi ini menunjukkan tidak kreatifnya para ahli liver karena dideret aja A, B, C. Harusnya sih mungkin dibikin kepanjangan baru ketahuan ini beda gitu ya namanya, atau diganti namanya. Tapi kayaknya udah susah untuk ganti nama. Nah, sekarang kita bahas hepatitis A, B, C. Hepatitis A. Ini 2015 ya. Ini slide ini saya ngambil slide waktu ada masalah di IPB waktu itu, KLB, dan kemudian saya diminta memberikan edukasi ke media kemana-mana. Nah, waktu itu KLB di Bogor, IPB gelar pemeriksaan massal. Waktu itu terkena 35 orang. Terus beritanya ada yang meninggal 2 orang. 1 orang waktu itu katanya meninggal di Medan karena mahasiswa ini pulang ke kampungnya pada saat sakit. Kemudian pada tahun 2011 di Depok pernah juga ada. Saya nggak tahu kalau ada yang tinggal di Depok, pernah ada kejadian di Depok. Kemudian di Bandung, ini juga saya pernah diminta di Bandung pada tahun 2011 ini untuk kasih ceramah di depan mahasiswa karena yang kena waktu itu anak Unpar, cukup lama. Maksudnya nggak selesai-selesai. Mungkin ada sebulan, 1,5 bulan, ada lagi yang terkena. Itu waktu itu di Bandung, sehingga Jawa Barat menetapkan sebagai KLB. KLB itu kejadian luar biasa, posisinya di bawah wabah. Kalau wabah lebih luas lagi yang kena. Kemudian di Pacitan, waktu itu zamannya Pak SBY. Jadi biarpun presiden tetap aja kampungnya bisa kena hepatitis A. Kemudian di Padang, kampung saya juga bisa kena juga gitu, walaupun ada orang Padang jadi dokter liver gitu. Jadi di mana-mana bisa kena. Lalu di Cilacap, di Magelang, kalau ada yang dari Cilacap dari Magelang. Jadi lihat ini berita. Tapi biasanya yang merebak di koran, kalau kenanya itu seputaran Jakarta. Wah, TV rame itu, rame-rame ke sana.
keluarlah nanti permintaan wawancara, talk show dan sebagainya. Padahal ini jalan terus. Setiap tahun tuh ada aja KLB di mana-mana. Jadi memang hepatitis A ini kasusnya tinggi. Dan hepatitis A ini bisa bikin wabah atau KLB. Karena dari makanan. Kalau satu jenis makanan dimakan oleh puluhan orang, bisa banyak yang terkena. Anggaplah misalnya nanti kita selesai siang ini dapat makanan lalap yang mengandung virus. Mungkin dari sekian orang ini akan ada beberapa yang akan terkena. Nah, lalu nanti dia akan nularin lagi di rumahnya, terjadilah KLB. Virus hepatitis A ini tahan terhadap pH asam. Ya. Jadi sebetulnya dengan deterjen, dengan sabun, dia tahan. Dia tidak tahannya sebetulnya dengan pemanasan. Nah, makanya tadi saya bilang lalap. Gitu. Karena kalau makanan itu dimasak, digoreng, ya mati virusnya gitu. Tapi kalau lalap kan cuma disiram aja. Sehingga itulah yang sering menimbulkan KLB hepatitis A. Penularannya melalui makanan yang jorok. Jadi intinya adalah kebersihan. Baik makanan, tempat makan, air, dan sebagainya. Gejalanya dibagi dua, praikterik dan ikterik. Praikterik itu sebelum kuning, ikterik itu artinya kuning. Praikterik itu lemas, meriang, nggak tinggi demamnya, kemudian rasa capek, nggak spesifik. Nah, kemudian pada yang ikterik mulai terlihat kuning di kulit, kuning di mata, dan kemudian pipisnya jadi seperti teh. Itu hepatitis A. Jadi hepatitis A itu biasanya bergejala. Obatnya tidak ada obat antivirus. Hepatitis A itu nggak ada obat antinya. Dikasih antibiotik nggak ada gunanya. Saya tidak pernah memberikan antibiotik kalau yakin pasien ini hepatitis A. Nggak ada gunanya memberikan antibiotik. Yang penting istirahat, cairan, nutrisi, obat simptomatik. Simptomatik itu maksudnya kalau mual kasih obat mual. Kalau dia demam kasih obat demam. 99% hepatitis A sembuh. 99% sembuh. Kalau pasiennya kritis dia suka nanya. Kalau yang nggak kritis dia diam aja. Oh, berarti saya kemungkinan sembuh. 1% lagi gimana dok? 1% lagi meninggal. Karena pilihannya antara sembuh dan meninggal. Wah, dokter yang bener aja nakut-nakutin. Ya memang begitu. Makanya harus kita pantau. Karena hepatitis A itu bisa memburuk, namanya fulminan. Dan sering itu terjadi pada orang tua. Pada anak kecil malah sering nggak bergejala. Nah, setelah sembuh, dia akan kebal. Nggak akan kena hepatitis A lagi. Jadi positifnya adalah setelah itu dia kebal. Gejala sakit lebih hebat bila terkena pada usia tua. Ini satu contoh kasus di satu daerah. Ada KLB hepatitis A. Yang banyak dirawat adalah usia 60-an tahun ke atas. Kalau kita lihat fatalitasnya, yang fatal adalah usia 40-59, 1,2%. Pada usia kecil di bawah 14 tahun hanya 0,3%. Pernah ada KLB hepatitis A di Jogja. Saya nggak tahu ada yang dari Jogja nggak. Itu ratusan yang kena waktu itu. Dan yang dirawat umumnya usia di atas 50. Anak-anak malah santai-santai aja, tenang aja. Karena ini berkaitan dengan sistem imun. Karena nggak ada terapi spesifik, yang penting adalah pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Kebersihan, cuci tangan. Nomor 1, cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian kebersihan makanan, sanitasi, dan sebagainya. Dan yang penting juga adalah vaksinasi hepatitis A. Jadi hepatitis A ini ada vaksinnya. Siapa aja boleh. Jadi bukan hanya bayi, bukan hanya balita. Orang dewasa juga boleh vaksinasi hepatitis A. Berikutnya adalah hepatitis B dan C. Saya rasa Bapak Ibu datang ke sini sebetulnya tentunya lebih pengen tahu B dan C. Karena A ini nggak terlalu masalah. Karena tadi saya katakan 99% sembuh. B dan C ini seperti gunung es, kita bilang. Kasusnya banyak, tapi yang ketahuan cuma sedikit. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini merasa, kok tahu-tahu ada hepatitis B ya? Gejalanya nggak ada ya? Kok bisa ketahuan ada hepatitis C ya? Padahal saya nggak